Shalom Bapak Saudara semua, Shalom. Semua dalam keadaan baik, amin. Di dalam tuntunan Tuhan pada bulan ini saudara, Tuhan memberikan sebuah tema yang baru yaitu mengenai satu statement yang dikatakan second home atau kita artikan yaitu keluarga kedua. Kita banyak mendengar saudara ada banyak orang-orang yang ada di dalam satu perkumpulan tertentu, ada di dalam satu pertemanan, ada di dalam suatu kelompok, saudara, mereka merasakan bahwa mereka ada di dalam keluarga sendiri. Karena apa saudara? Karena mereka merasa bahwa ada satu hubungan yang baik, ada satu interaksi yang baik, dan ada satu bonding, ada satu keterikatan saudara. Dan itu yang mau kita sungguh mau lakukan ya. Kita mau mengalaminya di dalam gereja kita. Yang mau katakan amin saudara. Untuk itu saudara, di dalam tema second home ini saudara, mari sama-sama saudara kita belajar bagaimana kita ada di dalam gereja lokal dan kita terikat di dalamnya dan kita dibangun untuk kita bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Mari sama-sama kita baca dalam 1 Timotius 3 ayat 15 saudara. Ini dalam versi yang mudah untuk dibaca. Jadi jika aku tidak dapat datang segera, engkau dapat mengetahui cara orang harus hidup selaku keluarga Allah. Keluarga itu adalah gereja Allah yang hidup, yang mendukung dan dasar kebenaran. Saudara, tentu saja saudara, sebagaimana kita telah mempelajari firman Tuhan, kita tahu bagaimana kita cara hidup untuk kita bersama dengan keluarga, saudara, kita membangun rumah Tuhan. Ya saudara ya. Saudara berbicara mengenai rumah Tuhan, berbicara mengenai gereja, saudara ya. Itu adalah bukanlah sebuah gedung atau acara ibadah di hari Minggu, saudara. Kalau saudara katakan bahwa saudara bergereja karena saudara datang hari Minggu, karena saudara hadir di tempat ini, saudara, berarti konsep bergereja saudara itu kurang tepat, saudara ya. Tetapi gereja adalah keluarga atau rumah Allah. Ya. 1 Korintus 3 ayat 17 firman Tuhan katakan bahwa bait Allah ialah kamu. Tunjuk saudara, kanan kiri saudara, bait Allah ialah kamu. Artinya bait Allah itu adalah saya dan saudara. Ya. Kalau kita berkumpul bersama-sama di tempat ini, saudara, kita berarti sedang bersama-sama ada di dalam kumpulan bait Allah, saudara. Amin. Saudaraku, kalau kita ada di dalam satu gereja, kita tertanam di dalamnya, saudara, ada sesuatu berkat Tuhan di dalam Mazmur. Mari sama-sama, saudara, kita lihat, saudara ya, dalam Mazmur 92 ayat 14-15, saudara. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, saudara. Jadi bukan hanya pada saat saudara muda, saudara datang ke gereja, kemudian saudara disegarkan, saudara kemudian menghasilkan satu buah. Tetapi pada masa tua saudara, kalau saudara ditanam di gereja, saudara mengerti akan hal itu, saudara bisa bertumbuh. Maka saudara pun akan berbuah, saudara. Bukan hanya pada saat saudara muda, tetapi sampai kepada saudara pada masa tuanya nanti. Yang mau katakan amin, saudara. Banyak orang Kristen, saudara ya, tidak bertumbuh menjadi kuat dan sehat dan menghasilkan buah dan menjadi berkat. Itu karena apa, saudara? Karena orang-orang ini tidak mau terikat, ya, dan tidak mau untuk tertanam, sehingga mereka tidak bertumbuh dan berbuah di dalam sebuah gereja, saudara. Banyak kita jumpai, saudara, ada banyak orang-orang yang mungkin pergi ke gereja yang satu minggu ini, kemudian pergi ke gereja yang lain minggu depan, saudara. Dan terus begitu, saudara. Untuk tertanam, saudara, apalagi untuk bertumbuh di dalam gereja, apalagi untuk melayani, saudara. Mereka sepertinya belum, katakan saya belum siap seperti itu. Saya inginnya masih jalan-jalan, saudara. Lalu saudara, apakah dengan begitu, saudara, kalau dengan tidak tertanam mereka bisa maksimal, saudara, di dalam mereka bisa berbuah, saudara. Dan kita jumpai bahwa secara rohani, ya, orang yang tertanam dalam gereja lokal, ya, itu pertumbuhan rohani mereka akan menjadi lebih sehat. Mengapa demikian, saudara? Karena di dalam gereja lokal, saudara, ada gembala, ada orang-orang, saudara seiman yang memperhatikan kita, saudara. Dan pada saat saudara ada di dalam satu kumpulan orang-orang percaya, saudara, mereka akan memperhatikan kita, mereka akan sungguh, pada saat saudara ada masalah, mereka akan mendoakan, saudara. Mereka akan sungguh memantau kehidupan kita, saudara. Sehingga kehidupan kita jadi kehidupan yang bisa bertumbuh dengan baik, saudara. Amin, saudara. Saudara, ada satu survei, saudara ya. Sebuah alasan terbesar
Mengapa di gereja lokal itu seringkali orang tidak merasa terhubung dengan gereja tersebut, saudara ya. Nah, itu adalah karena mereka merasa tidak tertanam, saudara, tidak tertanam. Ya. Tidak tertanam, jadi mereka itu di dalam hubungannya itu kurang baik, jadi mereka tidak tertanam, saudara. Saudara, sebetulnya untuk dapat terhubung kita harus punya hubungan, saudara. Dan untuk tertanam kita harus ada keterikatan, saudara. Saudara, saya ingin sampaikan, saudara ya, mengenai bagaimana kita tidak berpatokan pada reaksi, tetapi kepada aksi. Jadi begini, saudara ya. Kalau saudara ada di dalam satu lingkungan, saudara datang ke gereja ini, saudara ya. Lalu kemudian saudara tidak diperhatikan, saudara kemudian sendirian pada saat saudara pergi ke gereja, saudara ada di tempat ini, kemudian saudara pulang. Tidak ada yang memperhatikan, saudara. Saudara kemudian, saudara merasa bahwa saudara tidak diterima di gereja itu, saudara. Padahal bukan demikian, saudara ya. Mungkin ada banyak faktor, mungkin ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang kemudian ada sesuatu pelayanan yang kemudian tidak bisa memperhatikan saudara secara khusus, saudara. Saya ingin katakan bahwa kita hidup bukan karena reaksi. Bukan karena pada saat kita menerima sesuatu, apa yang kita terima kemudian kita bereaksi. Pada saat kita kemudian tidak diperhatikan, kemudian saudara pergi dengan kecewa dan saudara tidak akan kembali lagi ke gereja ini. Bukan demikian, saudara. Tetapi yang kita mau, saudara, adalah mengenai aksi. Aksi itu apa, saudara? Aksi itu adalah pada saat saudara datang ke sini, saudara tidak memperhatikan, tetapi ada satu langkah yang saudara ambil, yaitu saudara datangi pelayan Tuhan, saudara datangi sesama umat Tuhan, saudara kemudian membangun hubungan, saudara kemudian merasa bahwa saya harus bisa diterima di tempat ini dengan apa? Dengan cara saya aktif, dengan cara saya beraksi untuk membangun hubungan itu, saudara. Kalau saudara diam-diam saja, saudara, dan itu adalah tipikal saudara, kemudian saudara kemanapun, di gereja manapun, pada saat saudara menerima hal yang sama, maka saudara akan bereaksi yang sama. Tetapi bagaimana? Apakah itu tidak baik? Tidak lebih baik kalau kita mulai dari diri kita, saudara. Kita beraksi. Ya. Orang-orang yang pada saat kemudian mungkin orangnya adalah orang yang dingin. Tetapi kita coba datangi mereka, kita coba membuka percakapan, kita membangun hubungan, saudara. Dan kemudian kita coba membaur kepada setiap mereka, saudara. Dan apa akhirnya, saudara? Mereka kemudian akan bisa menerima kita, saudara. Itulah aksi kita, saudara. Itulah yang harus kita lakukan. Dan kalau aksi itu belum kita lakukan hari-hari ini, saudara, ayo mari kita lakukan. Katakan kanan kirinya, ayo kamu bisa. Ada satu quote yang berkata begini, saudara. Relationship is about understanding, caring, and giving a hand each other, saudara ya. Artinya ada satu pengertian, ada satu kita memperhatikan satu dengan yang lain dan kemudian saling menolong, saling memberikan pertolongan satu dengan yang lain, saudara. Ya, itu yang harus terjadi dalam sebuah hubungan, saudara. Ada banyak yang kita jumpai bahwa ada hubungan-hubungan yang rusak, saudara. Karena apa, saudara? Karena mereka tidak memperhatikan, ya. Karena mereka tidak mempedulikan satu dengan yang lain, saudara. Dan mereka tidak mau mengulurkan tangan untuk menolong. Karena apa, saudara? Hubungan itu kemudian diuji pada saat apa, saudara? Pada saat kita ada dalam masalah. Pada saat kita ada dalam pergumulan. Mungkin pada saat semuanya baik-baik saja, hubungan kita pun dengan pertemanan kita baik-baik saja. Tetapi pada saat, contoh saudara ya, ada kawan kita yang dililit hutang, saudara. Kemudian kita coba melihat bahwa, oh dia dililit hutang, saya jauh-jauh nanti saya dipinjemin uang gitu. Nah hubungan itu kemudian mulai renggang, saudara. Lalu kemudian kita lihat, saudara, ada teman kita, saudara, yang hubungan keluarganya rusak. Lalu kemudian kita mulai membicarakan dia, kita ngegosip di luar, saudara ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Akhirnya orang-orang di kelompoknya akhirnya menjauhi dia dan akhirnya hubungannya pun renggang, saudara. Nah, itu yang harus kita waspadai, saudara. Kita jangan yang menjadi orang yang seperti itu. Justru pada saat mereka ada dalam masalah, dalam pergumulan, kita harus memperhatikan, kita harus peduli dengan mereka, saudara. Apa yang harus kita tolong? Saudara, ada satu hal, saudara, yang baik pada saat kita telepon nih, saudara ya, ke call center. Ya. Selamat siang Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Nah, coba saudara,
kalau saudara didatangi seseorang, saudara ya, walaupun saudara itu tidak kenal orangnya, tetapi kalau dia belum apa-apa sudah dengan lapang dada mereka memberikan uluran tangan untuk membantu saudara. Saudara perasaannya gimana saudara? Itu jangankan orang yang tidak kenal. Orang yang kita kenal, teman kita, sahabat kita, orang gereja kita saudara. Apalagi kita harus lebih lagi saudara ya. Amin saudara. Yang mau bersemangat, yang mau kemudian mengambil sikap untuk membantu, untuk memperhatikan, untuk menjaga orang lain. Lambaikan tangan saudara. Kitalah orang-orangnya saudara. Perhatikan satu dengan yang lain saudara. Dan di quotes yang lain saudara dikatakan bahwa good relationship means you believe, ya, yaitu percaya, support, mendukung, build yaitu membangun dan make each other better. Dan membuat setiap orang menjadi lebih baik saudara. Apakah saudara jumpai orang-orang saudara yang sudah saudara kenal lama? Pada saat dia ada di dalam jalan yang salah saudara membiarkan mereka. Dan pada saat mereka salah arah saudara, saudara tetap tidak peduli dengan mereka saudara. Bukankah satu hubungan yang baik itu adalah hubungan yang dibangun? Dikatakan bahwa you make each other better saudara. Kalau saudara membiarkan orang-orang di dalam kumpulan saudara, di dalam kelompok saudara, kemudian mereka pada saat awal saudara mereka menggebu, mereka aktif saudara. Mereka melayani Tuhan, kemudian pada saat mereka tidak kelihatan di dalam kelompok itu saudara diem atau cicing-cicing wae saudara ya. Lalu saudara, apakah kemudian kita menjadikan mereka menjadi lebih baik? Kita harus peduli dengan mereka. Justru itu saudara pada saat mereka ada di dalam lembah saudara, kita coba angkat mereka saudara. Pada saat mereka susah saudara, kita coba cari tahu bagaimana cara kemudian kita menolong mereka saudara. Dan itulah yang kemudian mereka rasakan bahwa kita hadir sebagai keluarga, saudara. Bukankah kita semuanya keluarga? Amin, saudara. Untuk itu, saudara, cara utama agar kita terkoneksi dengan rumah Allah, yaitu dengan sesama keluarga Allah di tempat ini adalah dengan cara kita tertanam lebih dalam lagi dengan gereja lokal, saudara ya. Nah, saudara, tentu saja, saudara, ada manfaatnya dan juga ada yang hal-hal yang kemudian kita jumpai bahwa pada saat kita tidak mengalami hal ini, kita akan mengalami kerugian, saudara ya. Apa yang akan terjadi jika kita tidak tertanam di gereja lokal? Yang pertama adalah kita tidak dapat mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Saudara bayangkan, saudara punya tanaman, saudara ya. Saudara punya tanaman di rumah, saudara kemudian tanam di dalam sebuah pot. Kemudian 5 hari kemudian saudara pindahkan ke pot yang lain. Kemudian 5 hari kemudian saudara juga pindahkan ke pot yang lain. Kemudian apa yang terjadi pada tanaman itu? Apakah tanaman itu bisa bertumbuh dengan baik, saudara? Tentu saja tidak, saudara ya. Demikian halnya, saudara, kalau kita mengerti akan arti penting, yaitu kita harus tertanam, saudara. Kita jangan pindah-pindah gereja, saudara. Yang mengerti katakan amin. Saudara, saya amazed, saudara ya. Ada orang-orang sebagai jemaat lama di tempat ini, sekalipun mereka sudah pindah, mungkin rumahnya sangat jauh, saudara. Tetapi dengan perasaan bahwa dia ada bersama dengan keluarga pada saat dia ada di sini, dia ada di dalam keluarga sendiri, yaitu second home, keluarga kedua mereka, saudara. Mereka akan tetap hadir di gereja setiap minggunya, saudara. Mari kita berikan tepuk tangan untuk orang-orang yang seperti itu, saudara ya. Luar biasa, saudara. Mau pindah ke Tangerang, mau pindah mungkin ke Bekasi, saudara. Itu jauh-jauh sekali, saudara ya. Tapi ya puji Tuhan, saudara ya. Mereka bisa ada di sini, mereka bisa beribadah bersama-sama dengan kita, saudara ya. Lalu yang kedua, saudara, tanpa disadari kita bisa mengalami kemunduran rohani yang akan menuju kepada kematian rohani, saudara. Tentu saja, saudara, pada saat kita tidak memperhatikan, ya, pada saat kita tidak tertanam dalam gereja ini, saudara, tentu saja tidak ada sesuatu orang-orang, saudara, di lingkaran gereja ini, saudara, di dalam komunitas kita yang bisa kemudian menjagai kita, saudara. Tidak selamanya rohani kita ini kuat. Tidak selamanya kita ini hidupnya benar, saudara. Tetapi pada saat rohani kita mulai melemah, ada orang-orang yang bisa menguatkan. Pada saat kemudian kita tersesat, saudara, ada orang-orang yang kemudian membawa kita ke jalan yang benar, saudara. Dan itu adalah keluarga rohani yang kita bergereja di tempat ini, saudara. Kita tertanam di dalamnya. Amin, saudara. Untuk itu penting atau penting, saudara, kita di dalam keluarga rohani? Penting, saudara ya.
Lalu kemudian yang ketiga, saudara, kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat dihasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal, saudara. Tentu saja, saudara, gereja kita sangat memperhatikan bagaimana kemudian rohani daripada setiap umat Tuhan di tempat ini untuk bisa bertumbuh. Pada saat kita, saudara, gerejanya jalan-jalan, ya, visinya beda-beda, pengajarannya beda-beda, saudara. Itu tidak ada satu tujuan, tidak ada satu arah yang jelas yang kita akan terima, saudara. Mungkin firman Tuhannya nangkep, saudara ya. Tetapi tidak ada satu arah yang jelas, tidak ada satu tujuan ke arah mana kita akan dibawa, saudara. Tetapi gereja ini jelas, saudara. Ya, membangun visi keluarga Allah yang memberkati bangsa, saudara. Dan bagaimana kemudian kita dituntun dalam tema setiap bulan, saudara, untuk supaya apa, saudara? Supaya kita bisa mengerti, saudara. Saudaraku, pada saat kita mengalami satu pertumbuhan yang baik, saudara, maka sesuatu yang bertumbuh dengan baik, yakinlah bahwa dia akan mengalami buah, saudara. Dan buahnya itu bukan buah yang asal-asalan, saudara, tetapi buah yang baik, saudara. Yang mau berbuah, katakan amin, saudara. Untuk itu, saudara, kalau tidak tertanam di dalam gereja lokal, katakan kanan kiri saudara, rugi, saudara ya. Saudara, ada 4 skala komitmen, saudara, terhadap gereja lokal. Atau kemudian di dalam skala kecilnya kembali dikatakan sebagai komunitas rohani, saudara. Yang pertama adalah crowd atau pengunjung, atau di dalam live kita seringkali katakan sebagai guest, saudara ya. Yaitu orang yang seringkali datang, saudara, setiap minggunya, tetapi hanya datang sebagai pengunjung, saudara ya. Dia tidak mau terdaftar, apalagi dia tidak mau komitmen terhadap gereja lokal, saudara ya. Banyak kita jumpai orang-orang yang seperti itu. Dan itulah orang-orang yang kemudian bisa juga menjadi orang-orang yang pindah-pindah gereja, saudara ya. Kemudian yang kedua adalah congregation, saudara, jemaat terdaftar. Atau di live-nya dikatakan sebagai member, saudara ya. Yaitu orang-orang yang sering kali datang ke gereja setiap minggunya dan dia adalah orang-orang yang mau mengikatkan diri kepada gereja itu dan kemudian mereka mendaftar sebagai anggota gereja. Di dalam live mereka sebagai member, ya. Bukan hanya sebagai pengunjung tetapi sebagai anggota daripada live itu sendiri, saudara. Lalu kemudian yang ketiga adalah committed, saudara. Jemaat yang kemudian bisa bertumbuh, yang berkomitmen, saudara ya. Kita jumpai, saudara, ada orang-orang yang kemudian bukan hanya dia rindu untuk datang ke gereja, saudara. Tetapi mau atau rindu untuk bertumbuh lebih lagi. Caranya dengan apa, saudara? Dengan adanya, saudara, ya saudara ya. Kom 100, kom 200. Dia terus mengejar, dia mau terus bertumbuh dalam kerohanian, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk kerohaniannya kemudian dibangun, saudara. Dan di dalam life orang-orang yang seperti ini, saudara, kemudian akan menjadi seorang partner yang baik, saudara. Karena apa, saudara? Orang-orang yang senantiasa haus dan lapar untuk mengalami pertumbuhan adalah orang-orang yang akan diproyeksikan untuk dipercayakan jiwa-jiwa, untuk dipercayakan ada domba-domba, dia akan kemudian dipersiapkan sebagai seorang gembala, saudara. Kemudian yang keempat adalah core, saudara, pelayan jemaat. Atau disebut kalau di dalam live-nya adalah caretaker, saudara ya. Ini adalah orang-orang yang bukan hanya cukup untuk datang ke gereja, bukan hanya bertumbuh secara pribadi, tetapi dia menyadari bahwa hidupnya adalah sesuatu yang harus dipersembahkan untuk Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara kita harus melayani. Pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini adalah pelayan-pelayan yang menyadari bahwa hidupnya sudah dilayani oleh Tuhan dan dia harus melayani Tuhan, saudara. Hidupnya harus dipakai Tuhan. Hidupnya harus menjadi berkat bagi orang lain. Bagi siapa? Kalau kita di tempat ini berarti menjadi berkat bagi umat Tuhan yang lain, saudara. Dan memang, saudara, di dalam halnya kita mengambil komitmen sebagai pelayan, saudara, tentu saja ada harga yang harus dibayar, saudara. Kita harus berkomitmen, kita harus datang lebih awal, kita harus berdoa, kita harus terserap di dalam kegiatan-kegiatan gereja, kita harus berkomitmen untuk doa pengerjaan dan lain sebagainya, saudara. Dan itu adalah satu komitmen kita. Dan komitmen itu bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah, saudara. Mari kita ukur seberapa level daripada komitmen kita di dalam bergereja, saudara.
Dan kalau saudara pikir saudara bagus untuk saudara ada di dalam level yang tertinggi, capailah hal itu. Usahakanlah hal itu. Jadikan diri saudara ada di dalam level tersebut. Yang mau katakan amin, saudara. Sekarang saudara, mari kita belajar mengapa kita harus tertanam dalam gereja lokal atau komunitas rohani, saudara. Yang pertama, gereja adalah keluarga Allah. Ya, gereja adalah keluarga Allah. Amin. Kita semua keluarga. Amin, saudara. Mari kita baca dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 20, saudara. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudara-saudara bukan orang asing di tempat ini, saudara. Saudara jangan merasakan bahwa saudara adalah orang-orang yang berbeda dengan yang lain. Apapun latar belakang saudara, apapun suku saudara, apapun pendidikan saudara, apapun hal-hal yang ada di belakang saudara, saudara katakan kepada diri saudara, saya bukan orang asing di sini. Saudara bukan pendatang, saudara. Kalau berbicara mengenai saudara adalah sebagai warga kerajaan Allah, di dunia ini benar saudara-saudara adalah sebagai pendatang. Karena tidak selama-lamanya saudara di dunia, amin saudara. Tetapi kalau berbicara mengenai gereja lokal saudara, artinya saudara bukan pendatang dan saudara bukan orang asing di sini. Kita adalah kawan sewarga dalam kumpulan orang-orang kudus sebagai anggota-anggota keluarga Allah, saudara. Tentu saja saudara di dalam keluarga Allah, saudara, apa yang harus ada di dalamnya? Ada kasih, saudara. Ada kebaikan. Ya. Ada sesuatu yang kemudian bisa dibagi. Ya. Bagaimana kemudian kita bisa menolong orang lain, saudara. Di dalam hal pertumbuhan mereka, saudara. Untuk itu saudara saya sarankan. Agar kita bisa lebih lagi dibangun sebagai satu keluarga. Saudara harus masuk di dalam life-life yang ada karena saudara, apa saudara? Karena pada saat saudara dalam kumpulan yang seperti ini, saudara tidak bisa kemudian diperhatikan dengan lebih baik. Saudara tidak bisa mengalami pertumbuhan dengan lebih baik. Tetapi coba saudara ya, saudara tanyakan kepada orang-orang yang sudah mengikuti live, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bulan-bulan ini saudara ada banyak kesaksian yang kita dengar saudara dari live saudara ya. Bagaimana kemudian mereka hidup pada masa lalu, kemudian setelah mereka mengerti, mereka bergabung di gereja ini, kemudian mereka ikut live saudara. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Kehidupan mereka berubah saudara, kehidupan mereka menjadi lebih baik, kehidupan mereka dibangun, mereka bertumbuh, bahkan mereka berbuah saudara. Dari yang tadinya mereka malu, mereka berani saudara. Dari yang mereka tadinya yang tidak bisa berdoa, mereka bisa berdoa. Dari yang mereka tadinya tidak bisa bersaksi, mereka kemudian bersaksi bagi Tuhan saudara. Ada banyak hal positif yang terjadi. Untuk itu saudara, sekali lagi saudara saya mau tanya, penting gak kita dalam komunitas rohani? Penting. Yang belum mau nggak ada dalam komunitas rohani? Mau saudara ya, amin. Untuk itu saudara pastikan saudara ada di dalam komunitas rohani saudara ya. Untuk saudara benar-benar merasakan bagaimana keluarga Allah itu dibangun saudara, amin. Yang kedua adalah gereja adalah rumah Allah saudara. Dalam 1 Petrus 2 ayat 5 saudara, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara, tadi di awal saudara saya katakan bahwa gereja adalah rumah Allah, bait Allah, dan bait Allah itu adalah kita semua saudara. Dan gereja itu harus dibangun saudara, harus dibangun. Sebagaimana kita lihat bangunan saudara ada banyak sesuatu material-material yang kemudian menjadi satu tumpuan, kemudian mereka saling terikat satu dengan yang lain dan kemudian menjadi satu rumah. Saudara. Bagaimana kemudian rumah itu bisa dibangun kalau tidak ada material-material yang disatukan, disusun dengan rapi saudara. Tentu saja saudara kita adalah material-material itu. Kita adalah sesuatu yang disusun itu saudara. Untuk itu saudara mari sebagai satu anggota keluarga Allah, sebagai satu bait Allah saudara. Mari kita mau untuk kemudian kita mengikatkan diri satu dengan yang lain, saudara ya. Kita mau, saudara, masing-masing berfungsi, saudara ya. Saudaraku, di dalam pembangunan rumah Allah, saudara. Tentu saja, saudara,
sesuatu yang harus mendorong kita, itu adalah lahirnya dari diri kita sendiri, saudara. Mungkin orang lain menganjurkan kita untuk kemudian dibangun rohaninya. Tetapi pada saat saudara mengambil keputusan, saudara tidak mau untuk maju, tidak mau untuk melangkah, saudara. Saudara akan tetap diam di tempat. Dan saudara tetap diam di tempat di dalam posisi saudara, artinya saudara, tanpa saudara sadari, saudara akan mundur ke belakang. Maka tidak heran, saudara, kita jumpai orang-orang yang mungkin sudah lama di gereja ini, saudara ya. Tetapi kemudian mereka mengalami kemunduran rohani. Bahkan kita tidak jumpai lagi orang-orang itu ada di sini, saudara. Saudara, pastikan saudara ada di dalam satu pembangunan rumah Allah. Dan kita sebagai bait Allah, tugas kita adalah membangun rumah Allah itu masing-masing, saudara. Dan membangun gereja Tuhan, saudara. Amin. Yang ketiga, saudara, gereja adalah tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Berbicara mengenai tubuh, saudara, kita tahu bahwa Kristus adalah kepala kita. Amin, saudara. Artinya kepala adalah Kristus yang kemudian mengkontrol, Kristus yang kemudian memegang kendali atas seluruh tubuh itu. Apakah kita tahu, apakah kita sadar bahwa kita adalah tubuh-tubuh Kristus? Yang sadar dan mengerti katakan amin, saudara. Untuk itu saudara, di dalam membangun tubuh Kristus, saudara, tentu saja saudara, di dalam tubuh ada apa saudara? Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut, ada telinga. Semuanya harus berfungsi dengan baik, saudara. Kalau kita dapati bahwa ada orang-orang yang walaupun secara fisik sempurna, saudara ya, tetapi dia tidak berfungsi dengan baik, artinya apa saudara? Artinya mungkin dia mengalami keterbatasan, dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa mendengar, saudara. Dia tidak bisa melihat, saudara. Artinya tubuh itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Saudara sadari, di dalam tubuh Kristus kita semua harus berfungsi, saudara ya. Karena apa saudara? Karena kalau tidak ada mata saudara, tubuh ini kemudian tidak bisa melangkah dengan baik dan kemudian bisa terantuk dan kemudian terjatuh. Pada saat kemudian kita tidak ada kaki saudara, bagaimana kemudian tubuh ini bisa melangkah saudara? Bagaimana kemudian pada saat tubuh ini tidak ada tangan saudara? Dia tidak bisa mengerjakan segala sesuatunya. Semuanya harus terlibat, semuanya di dalam tubuh itu harus berfungsi saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Saudara, saya recap saudara, mengapa kita harus tertanam dalam gereja lokal. Yang pertama adalah karena gereja adalah keluarga Allah. Yang mengerti kita keluarga Allah katakan heeh. Yang kedua adalah gereja adalah rumah Allah. Yang mengerti gereja adalah rumah Allah katakan yes. Yes. Lalu yang ketiga adalah gereja adalah tubuh Kristus. Yang mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita saudara.